Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait pesan persuasif. Nama saya Putri Salma dari NPM 09. Nama saya Siti Devi Awasila dengan NPM 027. Nama saya Meliano Reveldi dengan NPM 38. Nama saya M. Giovandri Iftinan dengan NPM 051. Beberapa materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk menulis pesan persuasif. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan pesan persuasif tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mengimplementasikan pengembangan pesan persuasif dalam marketing and sales. Yang keempat, bagaimana menghindari penyimpangan etika dalam marketing and sales. Bahasan yang pertama mengenai definisi pesan persuasif. Apa sih pesan persuasif itu? Jadi, pesan persuasif adalah pesan utama yang membangkitkan suatu rasa penasaran, memberikan informasi, meyakinkan, dan memberikan ajakan untuk melakukan sesuatu. Poin pertama, menulis pesan persuasif. Jadi dalam proses menulis pesan persuasif ini ada 3 step nih teman-teman. Stepnya pertama itu merencanakan pesan persuasif. Dalam merencanakan pesan persuasif itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama itu kita analisis dulu nih situasi yang ada. Kita sesuaikan dengan situasi audiens kita, baik secara demografis, psikografis, dan motivasinya itu sendiri. Yang kedua, setelah kita mengumpulkan analisis-analisis itu, kita meng-gathering information itu, ngumpulin semua informasi itu jadi satu, dan kemudian kita pilih nih media yang sesuai dengan audiens kita. Yang terakhir, kalau semuanya udah terkumpul, kita organisir semua informasi yang kita punya. Step yang kedua, menulis pesan persuasif. Untuk membangun atau menciptakan respon positif dari orang-orang terkait pesan persuasif kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin nih teman-teman. Yang pertama, kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, kita dapat memahami dan menghormati perbedaan kultur yang ada. Yang ketiga, kita harus peka terhadap budaya suatu organisasi. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas diri. Langkah yang ketiga adalah untuk melengkapi pesan persuasif yang telah kita buat nih teman-teman. Jadi, ada beberapa cara untuk kita mengevaluasi hasil dari penulisan pesan persuasif. Yang pertama itu, kita bisa nilai argumen kita secara objektif dan nggak ngelebih-lebihin kredibilitas diri kita sendiri. Yang kedua, kalau memungkinkan, kita bisa minta tolong nih sama orang-orang yang lebih berpengalaman dengan audiens yang kita pilih saat itu. Yang ketiga, pastiin desain-desain yang kamu bikin itu tuh nggak menutupi pesan yang mau disampaikan. Jadi pesannya tuh tetap tersampaikan gitu. Dan yang keempat, pastiin distribusi metode distribusinya itu udah sesuai dengan audiens kita, udah sesuai dengan ekspektasi dan preferensinya mereka. Poin yang kedua yaitu mengembangkan pesan persuasif. Nah, apa aja sih strategi dalam menyampaikan pesan persuasif itu? Nah, menurut Buff and Thiel, ada 4 strategi dalam menyampaikan pesan persuasif atau komunikasi persuasif. Nah, yang pertama adalah membuat kerangka berpikir. Umumnya, dalam membuat kerangka berpikir ini, kita tuh menggunakan 4 fase yang disebut dengan AIDA model. Yang pertama adalah fase attention atau perhatian. Nah, di fase ini nih, persuader itu tuh berusaha menguraikan inti dari pesan tersebut yang dapat menarik perhatian dari pendengar atau audiens. Nah, yang kedua adalah interest atau minat. Nah, di fase ini persuader itu harus mampu menghubungkan pesan-pesan yang disampaikan dengan dengan manfaat yang spesifik yang dapat dinikmati audiens sehingga dapat menimbulkan minat di hati pada audiens tersebut. Nah, yang ketiga adalah desire atau keinginan. Nah, pada fase ini persuader itu tuh harus membangun hasrat audiens untuk melakukan perubahan sesuai isi pesan yang diisyaratkan. Lalu yang terakhir adalah action atau aksi. Nah, bagian terakhir dari pesan ini digunakan oleh persuader untuk
meminta tindakan atau meminta audiens untuk melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan daripada persuader. Nah, dengan menggunakan 4 fase ini dapat disimpulkan bahwa pesan tersebut telah sampai kepada audiens. Nah, sebagai tambahan yaitu model AIDA ini dapat digunakan untuk pendekatan secara langsung maupun pendekatan tidak langsung. Lalu yang kedua adalah menyeimbangkan daya tarik. Nah, pesan persuasif ini dapat dilakukan dengan mengembangkan 2 kombinasi, yaitu logical approach dan emotional approach. Nah, emotional approach sendiri itu lebih ke cara persuader menarik hati audiens itu dengan cara menggunakan emosi daripada pendengar atau audiens. Nah, kalau misalnya logical approach itu lebih kepada logika berpikir atau kerangka berpikir daripada audiensnya. Nah, logical approach itu ada 3, yaitu analogi, induksi, dan juga reduksi. Lalu selanjutnya adalah menguatkan posisi. Nah, cara dalam menguatkan posisi di sini itu dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan lugas oleh para persuader dalam menyampaikan pesan. Nah, sebagai contoh, misalkan dalam suatu kondisi di mana perusahaan dalam keuangan yang buruk, berbicara tentang bagaimana cara mempertahankan perusahaan itu adalah lebih baik ketimbang dengan membicarakan operasional yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah mengantisipasi penolakan. Penolakan yang dimaksud ini ialah penolakan dari para audiens yang berisi tentang argumen-argumen yang menolak atau menyerang daripada pesan yang disampaikan. Nah, cara terbaik dalam mengantisipasinya antara lain ialah persuader itu tuh harus sedari awal membuat isi pesan tersebut itu lengkap secara semua sisi. Tidak hanya menjelaskan manfaatnya saja, melainkan juga menjelaskan dampak negatif dan juga kerugian-kerugiannya sebagai contoh. Nah, sebagai tambahan itu ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh persuader dalam menyampaikan pesan kepada audiens, yaitu yang pertama adalah memaksa. Nah, dalam menyampaikan pesan kita tidak boleh memaksa audiens untuk melakukan apa yang kita inginkan, sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh audiens. Nah, yang kedua adalah penolakan berkompromi. Nah, di sini persuader itu tidak mau mendengarkan masukan serta kritik daripada audiens. Yang ketiga itu persuader hanya mengandalkan pada argumen yang hebat. Melainkan kita tahu sendiri seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa dalam menyampaikan pesan yang persuasif tidak hanya logikal atau argumen saja yang dibutuhkan, tetapi juga emosional daripada hati dari audiens itu tuh diperlukan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pesan persuasif. Nah, jenis-jenis pesan persuasif ini ada 3. Yang pertama, persuasive request for action. Nah, di sini persuader itu meminta kepada persuadee atau audiens untuk melakukan suatu tindakan terhadap apa yang diinginkan oleh persuader tersendiri tentunya. Nah, pesan tersebut jika dalam dicontohkan dengan lingkup perusahaan itu bisa saja persuader itu tuh meminta untuk mengubah kebijakan atau mencairkan uang atau meminta promosi dan lain sebagainya. Itu untuk contoh yang saya berikan itu adalah dalam lingkup perusahaan atau lingkungan kerja. Nah, yang kedua adalah persuasive presentation of idea. Nah, jenis pesan persuasif ini hanya bertujuan untuk menyampaikan pesan dalam rangka mengubah kerangka berpikir atau mengubah cara pandang audiens terhadap suatu topik. Tentunya topik ini topik yang disampaikan oleh para persuader. Nah, dalam menyampaikan persuasive presentation of idea ini tidak persuader itu tidak menyampaikan dengan tujuan ingin memberikan tindakan atau berharap bahwa memberikan tindakan, melainkan hanya memberikan topik yang gunanya itu untuk mengubah cara pandang daripada audiens. Nah, yang ketiga adalah persuasive claims and request for adjustment. Nah,
persuasif tipe ini atau jenis ini itu adalah persuasif yang isinya itu tuh berupa keluhan dan meminta persuadi untuk melakukan penyesuaian yang diinginkan oleh persuader. Contohnya yaitu dalam ketika ada kekeliruan dalam pembelian, maka pembeli atau perusahaan itu mengirimkan surat atau pesan kepada penjual untuk memperbaiki barangnya atau untuk melakukan retur, seperti itu contohnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga yaitu adalah developing marketing and sales message. Berdasarkan dari teori yang sudah kita dapatkan di slide-slide sebelumnya, kali ini kita akan maju untuk implementasi yang lebih realnya, bagaimana cara untuk membuat marketing and sales message. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dan fungsi dari marketing dan sales message. Apa bedanya? Nah, di slide pertama ini kita akan menjelaskan tentang marketing message. Marketing message di sini mengajak atau berusaha menginvitasi atau berusaha untuk memasukkan argumen kita kepada calon pembeli untuk melakukan proses pembelian terhadap suatu produk tanpa meminta mereka untuk melakukan membuat keputusan secara langsung. Maksudnya gimana? Jadi dalam marketing message ini kita tidak memaksa atau kita tidak mempersuasikan pembeli untuk langsung membeli barang yang kita jual atau kita tawarkan. Jadi di sini kita hanya melakukan sebuah promosi atau promosi bagaimana keunggulan barang ini, lalu seperti apa tujuannya, benefitnya seperti apa, keuntungan menggunakan produk kita itu apa, seperti itu. Jadi ini bedanya tidak langsung meminta pembeli untuk langsung membeli barang tersebut. Beda dengan yang namanya sales message. Sales message ini bertujuan kebalikan daripada marketing message, di mana pada sales message ini pembeli diarahkan untuk kalau bisa membeli langsung atau membuat keputusan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Contoh mudahnya untuk sales message ini adalah apa yang dilakukan oleh door-to-door marketing gitu, door-to-door sale, di mana kita tuh didatangi oleh seseorang promotor dari sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa tersebut, lalu dia mempromosikan dan kita ditawarkan untuk membeli dengan promo-promo yang ditetapkan dari perusahaan, seperti itu. Jadi di sales message ini lebih mengarah ke bagaimana cara kita untuk membuat pembeli itu agar bisa langsung membeli barang kita. Itu adalah definisi sales message. Lalu untuk bagaimana cara kita untuk membuat marketing and sales message, ini pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan perencanaan dulu. Apa saja yang harus kita rencanakan dalam membuat marketing and sales message ini? Yang pertama adalah assessing audience needs. Ini model 4 poin selanjutnya ini sebenarnya mirip sama yang disebutkan di AIDA pada sesi kedua tadi. Namun di sini lebih ke arah implementasinya seperti apa. Nah, assessing audience needs berarti maksudnya kita membuat sebuah pemikiran apa yang kira-kira dibutuhkan oleh sebuah audiens. Lalu kita mengkombinasikannya dengan apa yang kita miliki di dalam produk kita. Lalu yang kedua adalah analyzing your competition, atau di sini kita mengetahui bagaimana kompetisi kita dalam berkomunikasi dan mempromosikan produk kita. Sebagai contoh, misalkan kalau kita kompetisinya cukup ketat, maka otomatis kita akan membuat marketing and sales message yang lebih persuasif, yang dalam artian persuasif ini yang lebih menggugah intrik dari calon pembeli untuk membeli barang yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga adalah determining key selling points and benefit, atau di sini kalau kita maknai sebagai bagaimana cara kita untuk mempoint out atau menunjukkan dengan sebenarnya apa yang menjadi key selling point atau titik penjualan kunci yang mana itu tuh menjadi keunggulan utama dari produk kita. Selain key selling point tadi, kita juga harus memberikan apa saja sih benefit yang dimiliki oleh produk yang kita tawarkan, sehingga dari ketiga langkah tadi itu akan memberikan
sebuah intrik bagaimana pembeli akan tergugah untuk membeli barang yang kita tawarkan. Selanjutnya yang terakhir adalah anticipating purchase objection. Jadi di sini kita berusaha untuk mengantisipasi terjadinya rebuttal atau misalkan kejadian calon pembeli itu mempertanyakan apa yang kita jual. Mempertanyakan dalam artian di sini bukan mempertanyakan tentang keunggulan ya, maksudnya mempertanyakan kredibilitas dari produk kita. Jadi sebisa mungkin dalam membuat marketing access message ini kita harus bisa menutup lubang-lubang yang sekiranya akan menjadi pertanyaan atau yang akan dipertanyakan dari calon pembeli. Nah, bagaimana cara penulisannya? Ya, setelah kita merencanakan, kita akan menuliskan bagaimana cara kita menuangkan kalimat dari persuasive message tadi ke dalam sales and marketing message. Nah, yang pertama di sini kita bisa melakukan getting the reader's attention, atau bagaimana cara kita untuk membuat pembaca atau pendengar atau audiens atau yang kita persuasikan itu tuh memberikan perhatiannya kepada apa yang kita promosikan, apa yang kita komunikasikan dalam rangka untuk mempromosikan produk kita. Lalu yang kedua, building interest, di mana setelah kita mendapatkan atensi atau perhatian dari para pendengar atau persuadi, di sini kita harus membuat interest yang mana itu akan menggugah keinginan dari calon pembeli mengenai apa saja sih keunggulan dari produk kita. Jadi sehingga orang itu akan jadi tertarik untuk membeli barang kita. Lalu yang ketiga, increasing desire, di mana di sini kita mempersuasikan produk kita di langkah ketiga ini. Lalu yang terakhir adalah motivating action. Dan yang terakhir yaitu materi avoid ethical lapse atau menghindari kesalahan etika. Nah, yang akan kita bahas di materi kali ini yaitu bagaimana sih cara menghindari penyimpangan etik dalam pesan marketing and sales. Nah, dikarenakan bidang marketing and selling itu semakin berkembang pesat dan juga semakin rumit, maka kalau di Amerika itu ada yang namanya Federal Trade Commission atau FTC yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi para advertiser yang melanggar standar federal. Nah, untuk di Indonesia sendiri, itu contohnya ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, yang dimana lembaga ini tuh memberi kemudahan kepada konsumen untuk mengajukan pengaduan mengenai produk. Nah, untuk melakukan pemasaran dan penjualan, itu perlu diperhatikan mengenai pertimbangan hukum yang berlaku agar dapat terhindar dari gugatan hukum konsumen. Di antaranya itu, yang pertama, ada marketing and sales message must be truthful and non-deceptive. Atau maksudnya, pesan yang diberikan itu haruslah sesuai dengan fakta, sehingga customer itu tidak akan merasa tertipu. Dan yang kedua itu, ada you must back up your claim with evidence. Yang maksudnya, kayak contohnya itu kita nawarin garansi dalam suatu produk. Nah, hal itu tuh nggak cukup. Jadi selain garansi, kita tuh harus memberikan hal lain gitu, seperti ngasih klaim produk dengan bukti kayak survei ataupun studi ilmiah. Yang ketiga, ada bait and switch advertising is illegal, di mana contohnya itu mencoba menarik pembeli dengan mengiklankan sebuah produk limited edition. Nah, padahal produk tersebut tuh nggak limited, dan nantinya produk tersebut tuh bakal dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Nah, hal itu tuh bakal menimbulkan tuntutan hukum dari konsumen. Lalu yang keempat, ada marketing and sales message are considered binding contract in many states. Jadi, jika membuat penawaran atau perjanjian, dan kemudian kita tuh nggak bisa memenuhi janji tersebut hingga akhir kontrak, nah hal tersebut tuh dapat menimbulkan tuntutan hukum atas pelanggaran kontrak. Dan yang kelima, in most cases, you cannot use a person name, photograph, or other identity without permission. Jadi, jika kita tuh pengen nampilin nama, identitas, maupun foto dari seseorang, itu tuh harus mengantongi izin terlebih dahulu. Kalau tidak, itu tuh bakal dianggap melanggar privasi. Nah, maka dari hal itu, untuk terhindar dari gugatan hukum, para marketers itu harus selalu up to date terhadap peraturan hukum serta regulasinya.
Materi mengenai persuasive message yang kelompok kami sampaikan sudah selesai nih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pemaparan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.